Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai analisa jurnal Private International Law Issue of Intellectual Property, The Online Dimension in Belarus, atau mengenai masalah hukum perdata internasional tentang kekayaan intelektual dimensi online di Belarus. Dengan anggota kelompok yang pertama Indum Gultom, Latif Ahmad Fauzi, Silva Kadama, Wahyu Puji Lestari, Yeremia William Christopher, Rizky Aulia Febrianti, dan Nur Sabela Rahmawati. Identitas jurnal. Judul Republic of Belarus Private International Law Issues of Intellectual Property, The Online Dimension in Belarus, atau masalah hukum perdata internasional tentang kekayaan intelektual dimensi online di Belarus. Penulis Elenovich, penerbit Belarusian State University. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menguraikan kecenderungan baru dalam hukum internasional swasta, termasuk dasar hukum dan kemungkinan hambatan untuk pengembangan mekanisme pengaturan mandiri internet sehubungan dengan hubungan kekayaan intelektual. Masalah-masalah ini sangat penting bagi Belarus. Undang-undang Belarusia tidak memberikan peraturan khusus tentang hubungan internet, dan praktik pengaturan mandiri internet belum dikembangkan di segmen nasional internet, khususnya untuk domain mekanisme ODRP belum ditetapkan untuk itu. Kekayaan intelektual sangat penting untuk berfungsinya internet. Sebenarnya, sistem jaringan global yang terhubung ini berdasarkan pada objek kekayaan intelektual. Karena teknologi informasi, terutama digitalisasi, dimungkinkan untuk menggunakan semua objek kekayaan intelektual di lingkungan internet, sejauh menyangkut karya-karya yang terdiri dari konten sumber daya internet dan program komputer yang menyajikan keseluruhan struktur teknis dan modus operandi dari internet. Hampir tidak mungkin untuk bertindak di internet tanpa berurusan dengan masalah kekayaan intelektual. Dengan demikian, dimensi perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual secara online cukup sering muncul. Namun, terlepas dari sifat global internet, analisis hukum atas isu-isu ini sangat bergantung pada jurisdiksi nasional. Kemudian ada 5 pembahasan yang akan dibahas pada analisis jurnal ini. Yang pertama adalah teritorialitas kekayaan intelektual, menentang kekayaan intelektual yang ada di mana-mana. Yang kedua, ubiquity yang menuntut mekanisme hukum internasional swasta yang spesifik. Yang ketiga, kemampuan pengaturan di internet. Yang keempat, spesifik konflik hukum tentang hubungan internet. Yang kelima, konflik hukum baru dalam prinsip teritorial dan menghormati hak digital. Selanjutnya mengenai teritorialitas kekayaan intelektual, menentang hubungan kekayaan intelektual di mana-mana. Gagasan ubiquitous atau di mana-mana, pengertiannya tidak cukup jelas jika hanya dilihat dari sudut pandang hukum. Tetapi ini dapat diungkap dengan melihat hubungan secara tetap dari pelanggaran beberapa yurisdiksi. Masalah hukum internasional perdata dalam perselisihan mengenai hubungan kekayaan intelektual dengan unsur asing yang masih erat pada gagasan ubiquitous ini dapat diatasi dengan prinsip Ali dan Clip yang disiapkan spesialis rekam muka dalam kekayaan intelektual dan hukum internasional privat. Secara khusus, prinsip Clip berisi aturan yang mengatur yurisdiksi internasional, hukum yang berlaku, pengakuan, dan penegakan aturan asing di bidang kekayaan intelektual. Dokumen ini terdiri dari norma-norma untuk klarifikasi dan adaptasi hukum internasional swasta dengan spesifik lingkungan internet. Prinsip-prinsip Clip pasal 3 ayat 603 mengatur bahwa dalam perselisihan tentang pelanggaran ubiquitous atau di mana-mana, pertanyaan tentang hukum yang berlaku dapat diselesaikan berdasarkan aturan hubungan dekat. Pengadilan dan para pihak dapat menemukan banyak cara untuk melokalisasi hubungan yang disengketakan dalam sistem hukum tertentu. Ubiquity menuntut mekanisme hukum internasional swasta yang spesifik. Internet merupakan sistem jaringan global tanpa basis nasional yang menciptakan kondisi khusus untuk membuat peraturan hukum dan hubungan kekayaan intelektual. Maka itu penting untuk membuat kerangka hukum yang mendukung kekayaan intelektual online. Karena pada saat ini, sebagian besar kasus HKI online terkait penggunaan komersial ilegal seperti karya, fonogram, merek dagang, dan objek HKI lainnya, yang mana terdapat pelanggaran di mana-mana. Pengadilan mempertimbangkan aturan dan mekanisme hukum perdata internasional, tetapi pengadilan tidak menentukan dan perselisihan dapat diselesaikan tanpa pengadilan, dan salah satu kasus tersebut menjadi bahan evaluasi yaitu definisi yurisdiksi di mana unsur asing dalam hubungan sebuah kasus menjadi bahan pertimbangan pengadilan yang nantinya tidak ada penegakan lokal yang dicari untuk penilaian asing.
Kemampuan regulasi mandiri internet. Internet dapat dilihat sebagai ruang di mana perselisihan dapat diselesaikan tanpa menggunakan hukum nasional, termasuk undang-undang negara, bagian pengadilan, dan badan pemerintahan, misalnya kantor pajak. Apabila hasil penyelesaian sengketa alternatif, khususnya penyelesaian sengketa damai atau putusan arbitrase, dapat dilaksanakan tanpa menggunakan mekanisme negara, maka masalah teritorial dapat dihindari dan tidak diperhitungkan oleh para pihak yang bersengketa. Dan alternatif badan penyelesaian sengketa. Kemampuan pengaturan mandiri di internet didasarkan pada infrastruktur teknisnya dan dapat disediakan oleh penyedia layanan internet dan perantara internet lainnya. Melihat pembentukan praktek partisipasi aktif penyedia layanan internet dalam berbagai prosedur untuk mencegah atau menghilangkan pelanggaran hak kekayaan intelektual di mana-mana. Praktek ini didukung oleh undang-undang beberapa negara yang mengizinkan atau meresepkan pemblokiran sumber daya internet atas dasar dugaan pelanggaran. Di Republik Belarus, undang-undang tersebut belum diadopsi. Penyedia layanan internet memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah pelanggaran dengan menyediakan tempat mereka untuk penyelesaian sengketa alternatif. Praktek ini mengesankan sehubungan dengan penggunaan objek kekayaan intelektual secara ilegal dalam nama domain. Ciri-ciri self-regulation dapat dilihat dalam tindakan teknis yang dipenuhi oleh penyedia layanan internet sebagaimana ditentukan dalam keputusan yang disampaikan oleh majelis arbitrase. Spesifik konflik hukum tentang hubungan internet. Dua lembaga utama dalam memutuskan permasalahan hukum pada hak kekayaan intelektual yaitu Pengadilan Nasional pada negara tersebut dan Pengadilan Arbitrase Internasional. Pengadilan Nasional harus mengikuti hukum domestik mereka. Pengadilan Arbitrase Internasional, para pihak dapat memilih aturan apapun dan menentukan hukum yang berlaku, tidak hanya pada konflik aturan hukum yang berlaku di negara tertentu, tetapi juga pada setiap aturannya. Pendekatan arbitrase internasional sebagai proses pertimbangan kasus-kasus terkait hubungan kekayaan intelektual online dengan elemen kekayaan intelektual asing. Secara metodologis terdapat 3 langkah dari umum khusus. Yang pertama adalah merumuskan aturan hukum yang optimal untuk hubungan kekayaan intelektual yang mempertimbangkan pentingnya masalah teritorialitas untuk kepentingan nasional. Peraturan umum dapat tetap menjadi lekausi proteksionis dengan penerapannya tergantung pada konsep teritorial yang dianut di negara pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Nasional dapat mengizinkan penerapan hukum kekayaan intelektual asing pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua adalah prinsip teritorialitas harus ditinggalkan pada tingkat yang lebih besar sehubungan dengan hubungan kekayaan intelektual online karena Pengadilan Nasional mengizinkan penerapan hukum kekayaan intelektual asing pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Pengecualian terhadap aturan umum harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga legitimasi hubungan yang lebih muncul di bawah hukum negara asing. Yang ketiga adalah pengecualian terhadap aturan umum yang harus memperhitungkan kebutuhan untuk menjaga legitimasi hubungan yang lebih muncul di bawah negara hukum asing. Ini adalah skema yang cukup fleksibel sesuai untuk situasi online, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kekhasan hubungan kekayaan intelektual online. Ubiquity hubungan ini membutuhkan pendekatan yang sama sekali tidak. Next. Selanjutnya, untuk menciptakan rezim hukum yang terpadu, para pelaku profesional dan peserta dunia maya global ini bergantung pada beberapa standar perilaku yang seragam. Fenomena ini menerima nama yang berbeda seperti Lex Elektronik, Lex Informatika, dan Netiquette, dan dapat dibandingkan dengan Lex Mercatoria dalam perdagangan internasional. Dari segi konten, aturan pengaturan diri biasanya memiliki karakteristik tambahan atau penjelasan seperti tes 3 tahap UDRT dalam skema nama domain. Namun demikian, dalam beberapa kasus mereka mungkin berbeda secara signifikan dari ketentuan wajib hukum nasional, seperti lisensi terbuka dan cara lain untuk menyediakan penggunaan hukum nasional
hukum hak kekayaan intelektual di internet dengan mempertimbangkan aturan yang menyatakan standar perilaku di lingkungan internet atau tersebut paling penting untuk penilaian perilaku yang tepat dalam pelanggaran online hak kekayaan intelektual seperti lisensi terbuka antara lain untuk menyediakan penggunaan hak kekayaan intelektual di internet. Lalu, konflik hukum baru dalam prinsip teritorial dan menghormati hak digital. Saat ini, Undang-Undang Republik Belarus sedang dimodernisasi secara signifikan untuk memperkenalkan peraturan rinci tentang hubungan hukum swasta di bidang TIK. Model baru regulasi kekayaan intelektual terutama mengenai pelanggaran kekayaan intelektual online. Namun, modifikasi hukum ini tidak tercermin dalam hukum Belarusia, sehingga tercipta sebuah konflik hukum, di mana harusnya aturan konflik hukum disesuaikan untuk mengatur hubungan kekayaan intelektual online dan harus dibuat lebih terbuka terhadap spesifikasi internet. Hal tersebut dapat dilakukan dengan skema modernisasi seperangkat aturan konflik hukum tentang kekayaan intelektual. Setidaknya mereka harus memperhatikan hal-hal yang seperti status hukum penyedia layanan internet dan perantara internet lainnya sebagai peserta hubungan kekayaan intelektual, termasuk pertanyaan tentang kewajiban dan perilaku bertanggung jawab mereka, serta memblokir untuk mencegah penggunaan ilegal objek kekayaan intelektual di internet. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.